Human rights organizations around the world are sounding the alarm on India. They say hate speech is fueling violence and intolerance against minorities to levels never seen before. Isu intoleransi menjadi sebuah isu yang akan selalu berdampingan dengan manusia. Karena manusia pada dasarnya berbeda dalam berbagai aspek kepentingan, sebagai bentuk upaya mempertahankan hidup dan kehidupannya. Faktor fundamental penyebab intoleransi adalah asumsi yang berlandaskan pada pengetahuan yang tidak pernah terkonfirmasi atau ketidaktahuan. Ketidaktahuan menjadi sumber kesalahpahaman. Selain itu, ketidaktahuan dicampur dengan pemikiran yang tertutup atau konservatif dalam memandangi sebuah perbedaan menjadi kombinasi sempurna terjadinya intoleransi. Indonesia dengan ragam bahasa, budaya hingga agama dan kepercayaan menjadikan Indonesia sebagai contoh bersatunya seluruh keberagaman dalam persatuan. Setidaknya begitulah mimpi yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika yang terikat pada kaki sang Garuda. 78 tahun Indonesia merdeka, namun semangat Bhinneka Tunggal Ika masih tercidrai oleh beberapa kasus intoleransi dalam beragama. Aksi pembubaran paksa terhadap ibadah jemaah gereja Kristen Kemah Daud terjadi di Saudara, Jalan polisi Soekarno terus Hatta. melakukan penyelidikan kasus perusakan masjid dan pembakaran bangunan di luar masjid teror rumah ibadah di Yogyakarta. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa negara menjamin kebebasan beragama di Indonesia. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2022 terdapat 50 kasus perusakan tempat ibadah dimulai dari masjid, gereja, wihara, pura, serta tempat ibadah penghayat. Bagai gajah di pelupuk mata yang tidak nampak, intoleransi dan diskriminasi agama ini bagaikan angin lalu yang tidak terlihat. Oh Indonesiaku, apa yang salah dengan tubuhnya hingga setiap umatnya masih memiliki banyak kebencian dan terabaikan? Mestinya, kita harus banyak belajar dan bercermin pada satu desa kecil di Panawangan, Ciamis, tentang hidup berdampingan, tentang apa arti dari toleransi yang sebenarnya. Inilah salah satu miniatur bangsa Indonesia yang hidup rukun dalam perbedaan. Desa Kertajaya. Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan, Ciamis, Jawa Barat. Sebuah desa dengan keragaman agama dan kepercayaan. Saya Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis. Sedikit profil Desa Kertajaya. Desa Kertajaya merupakan desa ke-15 di Kecamatan Panawangan. Jumlah penduduk 1995, terdiri dari beberapa keyakinan, ada Islam, Katolik, aliran kepercayaan, dan Protestan. Itu yang ada di Kertajaya. Ada 3 dusun, 8 RW, dan 21 RT, itu wilayah Desa Kertajaya. Sebuah desa dengan jumlah penganut agama Islam sebanyak 1.740 orang, penganut agama Kristen Katolik sebanyak 115 orang,
penganut Kristen Protestan sebanyak 23 orang, dan kepercayaan penghayat sebanyak 55 orang. Desa yang tidak begitu luas, namun penuh kedamaian di dalamnya. Hidup berdampingan dengan keberagaman tidak menyurutkan semangat setiap masyarakat untuk tumbuh dalam kebaikan yang berbalut penghormatan kepada sesama. Perbedaan dalam agama ataupun kepercayaan tidak mematahkan rasa syukur yang tercipta. Gotong royong dalam membangun sebuah desa yang bersih, sopan, dan taat beragama mampu menumbuhkan kerukunan setiap kepala yang ada di dalamnya. Kerukunan dan penghormatan yang tiada duanya telah menciptakan suatu wilayah yang penuh sinergitas dan progresivitas. Hidup berdampingan dengan keberagaman tidak menjadikan desa tersebut penuh akan perpecahan, namun sebaliknya, penuh akan keharmonisan. Toleransi yang tercipta secara turun-temurun menjadikan penghormatan bukanlah hal yang sulit untuk diciptakan. Kesadaran yang tumbuh mampu menjadikan desa mewangi akan keberagaman dan keharmonisan. Betul sekali. Jadi kerukunan yang terjalin di sini, terutama kerukunan umat kehidupan beragama itu memang sudah sejak turun-temurun ya, dari orang-orang tua kita, daripada leluhur-leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita, bahwa dibinanya kerukunan juga itu ada sejak dulu ya, sejak dulu. Nah, kemudian ditanamkanlah dalam keluarga, itu untuk bagaimana kita menjaga kerukunan dengan menganut keyakinan yang lain. Meskipun beberapa keyakinan yang ada di wilayah Desa Kertajaya cukup kondusif dan terjaga, dan itu bukan merupakan hasil pembinaan, tapi merupakan keturunan dan warisan dirinya masing-masing berdasarkan meyakini bahwa kebersamaan itu untuk kemajuan dan ketentraman di lingkungan Desa Kertajaya, khususnya di Dusun Susuru dan Dusun Dayih-Landeh yang merupakan multi beberapa keyakinan. Bentuk penghormatan yang sejati adalah hormat akan pilihan setiap orang, yang selalu terdapat perbedaan. Menjadi kerukunan adalah tujuan suci Desa Kertajaya telah memupuk rasa kesatuan dan persatuan. Bagi saya, masalah kerukunan yang terjalin di Susuru ini bukan atas pembinaan, bukan atas bimbingan atau atas pengawalan seseorang misalnya. Tapi kan sebagai manusia kita secara proses alamiah dalam nurani kita udah punya rasa cinta kasih. Itu nggak bisa kita tolak, pasti setiap orang mempunyai itu. Hidup berdampingan dengan keyakinan yang berbeda, rumah ibadah yang bersatu dalam satu rumpun kewilayahan tidak menjadikan setiap masyarakat terbalut dengan rasa egois yang menimbulkan perpecahan. Sebetulnya pesantren itu anyar, baru 3 ya, mungkin dominannya itu 2002 ya, 2002 dominannya. Sejak saya keluar dari pesantren, dari Turalak gitu, Sukamaju, Turalak Ciamis, saya mendirikan madrasah, tapi namanya sudah pesantren. Walaupun kecil, nama saya untuk pesantren itu sejak 83 saya menikah. Nah, jadi jarak ke pesantren mungkin 50 meter dari gereja. Dari Sanawiyah ke tempat ibadah penghayat kepercayaan cuma 20 meter. Nah, dari masjid ke tempat penghayat kepercayaan mungkin 30 meter. Dari rumah saya yang dekat penghayat mungkin itu ya kurang lebih 15 meter. Kalau dari rumah saya yang kedua ke gereja ya kurang lebih 50 meter. Itu bagi saya nggak ada halangan apa-apa. Mereka selalu membantu, saya bikin masjid membantu. Sifat kemanusiaan, sifat toleransi, sifat watawanu ala beri watak, watawanu masih ada di masyarakat. Tidak memerlukan usaha keras untuk menjadikan Desa Kertajaya tumbuh akan toleransi dan kerukunan.
Semua terjadi akan keyakinan dan ketulusan setiap insan untuk menjaga perdamaian. Toleransi bagi kami di sini adalah terjadinya atau adanya saling menghormati, saling menghargai, baik itu dalam peribadatan ataupun dalam kehidupan berkeyakinan. Yang pertama kita kita membanyak silaturahmi. Nah, itu pertama, silaturahmi. Baik silaturahmi secara umum di balai dusun, nah, atau silaturahmi dengan ajang hari raya, misalkan Idul Fitri, Idul Adha, atau dengan kemasyarakatan, misalkan ada orang yang lahiran, ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang sakit, kita saling jenguk-menjenguk. Makanya itu akan tumbuh rasa kemanusiaan, sifat keadilan dan berbangsa. Akhirnya sifat toleransi kita akan terjamin dengan ada silaturahmi. Sebagaimana Rasul kan kita tidak akan masuk surga orang yang membutuhkan silaturahminya. Bagi kami, walaupun tetangga kami orang non-muslim, tapi andai kata kita ada keperluan atau ada apa saja, kita bersilaturahmi lah. Itu demi kebaikan kita. Yang penting orang lain jangan mengganggu saya jangan mengganggu orang lain, itu aja. Ya, bagi saya yang namanya toleransi kan nggak lepas dari yang disebut cinta kasih. Kalau masalah toleransi itu kan mungkin bagi sebagian orang ya ada yang bilang kok aneh, disuruh berbagai macam komunitas bisa rukun, bisa damai. Justru saya yang aneh, yang nanya seperti itu. Kan kita sebagai manusia mempunyai getah rasa, ada pancaran pikir. Adanya getah rasa itu bisa merasa, punya rasa, bisa merasa dan merasakan. Terus kita juga ada pancaran pikir, bisa mikir, dan seharusnya kita bisa memikirkan. Seandainya kita pun udah punya rasa, merasakan, terus ada pancaran pikir, bisa mikir dan memikirkan, tentunya bakal tumbuh dengan sendirinya rasa cinta kasih itu sendiri. Sedangkan cinta kasih itu merupakan suatu dasar atau fundament terwujudnya cinta kasih atau kerukunan gitu, tanpa membedakan agama, ras, golongan atau apapun. Surga kecil dalam luasnya kota Ciamis, itulah Kertajaya. Bentangan langit yang membiru dan sejuknya udara yang terhirup setiap harinya menambah kenyamanan setiap insan di dalamnya. Setiap mata memandang di sanalah selalu terucap ungkapan ketakjuban untuk selalu menyebut Tuhan dalam setiap keindahan. Dinginnya embun membasahi setiap rumah, dan luasnya hutan yang menyambut setiap perjalanan menambah alasan setiap insan untuk tersenyum bahagia. Temani diriku. The Beauty of Tolerance merupakan satu penggambaran penuh makna di dalam KKN UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Desa Kertajaya, Dusun Susuru. Pembelajaran penuh makna ditambah dengan keindahan alam yang membersamai menjadikan rumah bagi setiap insan untuk memahami arti toleransi. Setiap pembelajaran yang bermakna akan kembali menjadi tugas kami untuk menyebarkan segala kebaikan yang telah tercipta kepada rumah tempat kami berpulang. Tetap hidup dalam kesadaran kerukunan agar Indonesia tumbuh dalam balutan toleransi yang sesungguhnya. Biarkan saja kita kesana selagi masih bisa bersama.
ku bukan pengikut yang baik. Jangan berdiri di belakangku, karena ku bukan pemimpin yang baik. Berdirilah di sampingku sebagai kawan, 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 sebagai kawan. Jangan berdiri di depanku, karena ku bukan pengikut yang baik. Jangan berdiri di belakangku, karena ku bukan pemimpin yang baik. Berdirilah di kawan, 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 sebagai kawan. Di samping Waktunya 1 menit lagi.